Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung. Baik, saya akan memaparkan terkait dengan paparan saya, yaitu tadi alternatif pembelajaran di masa pandemi pada daerah 3T. Bisa dilanjut, Bu? Oke, kita berangkat dulu dari Tripusat Pendidikan. Kita ketahui bahwa Tripusat Pendidikan itu merupakan salah satu hal yang penting yang nantinya juga bermanfaat di dalam meraih tujuan dari pendidikan itu sendiri. Adapun Tripusat Pendidikan itu yaitu meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lanjut, Bu. Oke, kita ketahui bahwa sebelum pandemi ini datang, bahwa di situasi normal itu kita bisa berkomunikasi langsung, bisa berinteraksi langsung dengan siswa di lingkungan belajar, baik itu pendidik dengan peserta didik yang juga disertai dengan sumber belajar. Lanjut, Ibu. Oke, nah selanjutnya setelah masa pandemi itu hadir, maka saya mengambil satu poin yang dari Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020, itu poin memberikan variasi aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah antar siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan senjangan akses fasilitas belajar dari rumah. Berangkat dari poin inilah maka muncul alternatif pembelajaran yang kita lakukan dari rumah. Bisa dilanjut. Nah, pembelajaran itu di situasi pandemi bisa kita lakukan secara daring maupun luring. Ini barangkali sudah berulang-ulang juga dibahas ya. Jadi dua alternatif ini bisa kita adaptasikan sesuai dengan kondisi kita masing-masing, ya, dengan merujuk kepada Surat Edaran Menteri yang tadi saya sebutkan, bahwa kita bisa menyesuaikan diri atau mengadaptasikan kondisi kita masing-masing. Nah, kita masuk ke pembelajaran daring. Pembelajaran daring kita ketahui bahwa pembelajaran daring itu merupakan gabungan dari elektronik dan juga akses yang memungkinkan untuk mengakses pembelajaran secara online. Itu baik itu melalui portal ataupun aplikasi pembelajaran yang sudah tersedia, sehingga kita bisa manfaatkan, kita adaptasikan sesuai dengan kondisi di sekolah kita masing-masing. Selanjutnya untuk pembelajaran luring, ini bisa melalui media televisi, radio, modul pembelajaran, lembar kerja siswa, dan bahan ajar. Nah, ke semua poin-poin ini tentu kita harus ketahui dulu apa kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Kalau semisalnya kita memilih media televisi sebagai media kita dalam menyampaikan pembelajaran, otomatis kita butuh akses, baik itu listrik dan juga televisinya sendiri begitu. Jadi kalau misalkan kita di tempat kita tidak ada listrik, tidak mungkin kita bisa menggunakan media televisi sebagai media dalam pembelajaran. Kemudian radio ini juga bisa sebagai media pembelajaran. Seperti di daerah Papua saya lihat banyak menggunakan radio sebagai media pembelajaran, karena memang di sana sebagian ada yang aksesnya memungkinkan, baik itu radionya dan juga listrik yang tersedia begitu. Sementara kalau di tempat yang tidak memiliki akses listrik dan juga radio, kan tidak memungkinkan untuk menggunakan radio sebagai media pembelajaran. Kemudian masuk ke modul lembar kerja siswa dan bahan ajar. Nah, ketiga ini memang konvensional, tetapi bisa diterapkan di dalam pembelajaran luring, khususnya daerah-daerah yang aksesnya itu tidak mendukung. Artinya, kalaupun misalnya listriknya ada tetapi tidak setiap jam ada, setidaknya kita masih bisa menggunakan ketiga alternatif ini, media ini. Kalau di tempat saya sendiri,
itu ada yang menggunakan secara daring, ada juga yang menggunakan secara luring. Nah, pembelajaran daring itu digunakan teman-teman yang aksesnya itu lebih memungkinkan dari kami, misalnya di daerah kota. Jadi di sana mereka internetnya itu udah lebih baik daripada di tempat kami. Jadi mereka bisa misalnya memberikan tugas kepada anak-anak itu dengan membuat prakarya misalnya, nanti prakaryanya itu divideokan atau difotokan kemudian dikirimkan melalui media sosial. Kemudian memantau aktivitas harian siswa juga. Misalnya bagaimana mereka sholatnya, kemudian kalau sekolah-sekolah yang ada tahfiznya misalnya menghafal Al-Quran, mereka bisa lakukan lewat telepon atau misalnya video call, karena memang di daerah itu akses internetnya memungkinkan gitu. Tapi kalau di daerah yang seperti tempat saya sendiri yang akses internetnya itu tidak stabil, maka kami lebih dominan menggunakan lembar kerja. Dalam hal ini penugasan. Jadi kami membuat lembar kerja, kemudian kami titipkan ke guru yang jarak rumahnya itu lebih dekat dengan siswa. Atau kadang juga kami sampaikan langsung ke anaknya. Kemudian nanti di situ kita buat keterangan pengumpulan tugasnya itu tanggal berapa. Nah, kadang kendalanya memang karena jarak antara tempat kita dengan anak-anak itu tidak memungkinkan untuk memantau setiap hari, maka biasanya kita pantau 3 kali dalam seminggu, atau kita komunikasikan dengan guru yang jarak rumahnya itu lebih dekat dengan siswa-siswa. Nah, di dalam pengumpulannya itu kadang ada siswa yang memiliki inisiatif datang ke rumah, membawa orang tua juga dengan orang tuanya, mengantarkan tugasnya. Jadi di situ biasanya ada sharing tentang kendala anaknya itu di mana saat dia mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Menteri bahwa anak-anak itu tidak bisa dibebani tugas yang terlalu banyak. Jadi kita menyesuaikan juga dengan itu. Nah, kemudian sebagian anak yang bisa memiliki akses yang baik, misalnya dia sedang berada di kota, biasanya kita komunikasikan dengan online, misalnya lewat WhatsApp. Jadi bisa koordinasi dengan sekalian juga dengan dia menggunakan gadget orang tuanya atau gawai orang tuanya. Jadi lewat gawai orang tua itulah kita komunikasikan dengan si anak. Misalnya memantau apakah anaknya ada tugas atau tidak, karena kadang mungkin ketika orang tua menanyakan si anak apakah ada tugas atau tidak, barangkali anak mengatakan tidak ada. Jadi kadang orang tua memastikan lagi ke kita apakah anaknya itu benar-benar ada tugas atau tidak. Tetapi kalau anak-anak yang memang tidak memiliki akses, itu biasanya kita lakukan secara luring, ya seperti itu tadi. Kita yang mengantarkan tugas, kemudian kita tentukan waktu pengumpulannya. Bisa dilanjut tuh. Oke, kita ini sengaja saya buat seperti ini. Kalau kita lihat bahwa baik di situasi normal ataupun di situasi pandemi, sebenarnya kolaborasi antara orang tua, guru, dan peserta didik itu tidak dapat diabaikan, karena itu tadi bahwa tripusat pendidikan itu keberhasilannya juga ditentukan oleh tripusat pendidikan tadi, baik lingkungan sekolah, kemudian keluarga, dan juga masyarakat. Tetapi di situasi pandemi ini, orang tua memiliki peranan penting di dalam membimbing anak belajar di rumah tanpa harus mengabaikan koordinasi dengan guru. Artinya ketika si anak misalnya tidak paham atau ada yang tidak dipahami ketika mendapatkan tugas dari guru, maka orang tua bisa berkoordinasi dengan guru. Jadi walaupun misalnya pembelajarannya itu
tidak secara langsung, tetapi guru tetap berperan penting sebagai fasilitator. Misalnya anak itu tidak memahami, apalagi anak-anak kelas rendah, misalnya anak-anak kelas 1 itu kan kadang ada yang nggak bisa membaca ya Bu ya. Jadi guru bisa menjadi fasilitator untuk memfasilitasi anak itu. Apalagi tadi saya baca bahwa bagaimana mengatasi kalau misalnya ada anak kelas 1 yang misalnya orang tua belum bisa misalnya membaca gitu. Nah, di situ bisa menjadi itu peran guru tadi, itu dia bisa menjadi fasilitator, kemudian dia bisa menugaskan barangkali mencari anak yang bisa membantu si anak tadi untuk membimbing anak tersebut, misalnya entah itu kakaknya atau tetangganya yang bisa dimanfaatkan ataupun diajak kerjasama untuk membimbing anak tadi. Kemudian kolaborasi itu sendiri tentu kita ketahui bahwa tujuannya itu untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri, tujuan pembelajaran itu sendiri. Itu tadi untuk mencapai ketiga ranah tadi, yaitu baik itu kognitif, psikomotor, dan juga afektif. Nah, di luar dari itu juga di situasi pandemi, guru-guru tidak terfokus pada tidak hanya menjejali anak-anak dengan pengetahuan saja, tetapi ada pembangunan karakter yang bisa dikomunikasikan dari jauh. Misalkan tadi memantau aktivitas hariannya. Misalkan ini di sekolah-sekolah yang berbasis IP ya Bu ya. Jadi guru-guru itu juga memantau kegiatan harian anak-anak, apakah bagaimana sholatnya, kemudian apakah dia mengaji. Jadi tidak hanya apakah dia sudah mengerjakan tugas atau tidak, tetapi hal-hal yang harian dia juga dipantau gitu. Itu baik untuk anak kelas 1 maupun kelas 2. Jadi dari pemaparan ini, untuk daerah 3T memang pembelajaran luring tepat untuk dilaksanakan, tetapi tidak menutup kemungkinan juga pembelajaran daring kalau misalnya memungkinkan dalam kondisi internet yang bagus gitu. Jadi bisa dikolaborasikan. Jadi penerapannya itu bisa dilakukan dengan dua, secara daring maupun secara luring gitu. Terima kasih. Baik, sebagai penutup, karena di sini sendiri itu merupakan tanah Melayu ya, jadi pantun itu merupakan salah satu khas dari sini. Jadi saya ada buatkan beberapa pantun di sini. Karena di kelas juga kita biasa berpantun dengan anak-anak. Oke, kalau hendak ke Pulauan Anambas dari Pelabuhan Tanjung Pinang, kita lanjut berlayar. Masa perjumpaan kita sudah tuntas, namun di waktu lainnya kita tetap belajar. Beli semangka di pasar pagi, disimpan di kulkas agar tetap segar. Semoga pandemi lekas pergi agar kita semua bisa kembali belajar. Amin. Pergi ke toko membeli tas dibeli untuk persiapan. Sukses terus untuk GTK Dikdas, semoga dimudahkan dalam menebar kebaikan. Amin, amin. Masuk ke masjid, sandal dilepas, sepulangnya dipakai lagi. Terima kasih GTK Dikdas, semoga dapat bersua di lain hari. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.